Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kawan sistem. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video kita sebelumnya, yaitu tentang one post system ya. Jadi uh, video ini akan menjelaskan bagaimana cara transaksi, terus kemudian kita sesuaikan di jurnal, lalu kemudian kita melihat juga di laporan. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita masuk ke transaksi pos, kemudian kita masukkan produknya ya. Di sini saya coba menambahkan kuantitinya. Misalnya saya tambahkan 5, kemudian simpan, maka di sini subtotalnya udah 50.000 ya, sama. Kemudian saya klik proses bayar. Saya beri nama misalnya Andi. Kemudian di sini ada beberapa metode pembayaran, bisa 1 atau 2, bahkan bisa 3 ya. Di sini saya contohkan untuk 1 dulu. Untuk metode pembayarannya misalnya 50.000. Oke, saya konfirmasi dan simpan. Di sini akan ada notifikasi untuk cetak struk ya. Jika teman-teman sudah punya mesin thermal, bisa diklik yes aja. Settingannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, tinggal di no. Nah, maka sekarang transaksi kita sudah berhasil. Nah, untuk melihatnya bisa kita lihat di data transaksi. Lalu kemudian di sini sudah ada ya, sudah masuk transaksinya dengan total akhir 50.000 ya. Kemudian kita lihat juga di jurnal apakah dia otomatis membuat jurnal umumnya. Kita cek di sini. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada penerimaan kas 50.000. Lalu kemudian di sini ada HPP-nya, dan sini juga ada penjualannya ya. Nah, ini udah berarti artinya sudah masuk ya di jurnal kita. Kita cek coba di laporan. Oke, ini persediaan barang kita sebelumnya ya, dengan jumlah 65.000. Seharusnya ini persediaannya berkurang, maka kita coba tampilkan datanya. Oke, benar ya, di sini berkurang ya, totalnya 40 karena sudah keluar 5 ya. Nah, di sini dipastikan total aset teman-teman itu harus balance dengan liabilitas dan ekuitasnya ya. Nah, di sini harus balance. Oke, artinya neraca kalian itu seimbang gitu ya. Lalu kemudian bisa juga dicek di laba ruginya ya. Nah, laporan laba ruginya di sini sudah ada ya, dengan pendapatan barang ini 50.000, terus kemudian HPP-nya 25.000 karena ini tadi ada HPP ya di produk kita. Di sini gula itu 5.000 ya. Artinya ini sudah benar ya. 5 kali 5 artinya 25.000 ya. Lalu kemudian di sini, nah, di sini ada catatan keuangan. Nah, catatan keuangan ini mencerminkan uang yang kita terima ya. Jadi, jika teman-teman tadi memilih ada beberapa metode, maka dia akan tampil juga di catatan keuangan. Nah, untuk menampilkan atau tidak menampilkan bisa ada di pengaturan sini ya, seperti video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita kembali ke transaksi pos. Nah, di sini saya akan mensimulasikan lagi untuk penjualan yang bersifat pesanan ya. Nah, saya coba masukkan lagi untuk produknya ya. Misalnya saya masukkan sabun ini 2 ya. Oke, ini jumlahnya ada 2. Kemudian saya klik ada servisnya juga. Ini 1. Oke. Oh iya, tanggalnya jangan lupa ya. Kalau misalnya teman-teman
ini bisa dipilih ya tanggal kemarin ataupun tanggal hari ini gitu ya. Oke. Saya akan mencoba untuk membuat pesanan. Nah, pesanan di sini ya, kita buat pesanan. Nah, di sini juga udah ada tanggal layanan ini, artinya tanggal di mana konsumen itu melakukan pelunasan gitu ya. Di sini misalnya bisa kita kasih nama pelanggannya ya. Misalnya Yusuf. Nah, di sini seperti sebelumnya dia bisa beberapa metode ya. Nah, saya coba untuk metodenya, misalnya DP-nya ini bisa kasih 20.000 ya. Kemudian kita simpan. Oke. Lalu kemudian kita oke. Nah, ini sudah tersimpan ya. Nah, cara mengeceknya di mana? Kita coba lihat dulu di laporan apakah dia sudah tersimpan jurnalnya. Kita masuk ke jurnal umum. Lalu kemudian kita lihat di sini ada pencatatan ya. Kas masuk sejumlah 20.000. Lalu kemudian kita cek lagi di laporan kita. Coba kita tampilkan datanya. Nah, di sini di neraca ya. Di neraca ini udah ada pendapatan diterima di muka. Ini hasil DP tadi ya. Dia sudah tercatat di sini. Tapi ini sifatnya sementara ya. Jadi karena coba kita lihat di data transaksi lagi. Nah, coba kita refresh. Oke ya. Nah, di sini belum ada ya transaksi yang pesanan tadi. Kenapa? Karena dia belum dianggap transaksi karena dia baru DP gitu ya. Nah, makanya kita coba lihat di menu pos. Nah, untuk melihat transaksi kita lihat di pelunasan. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada pesanannya. Nah, ini kalau mau melakukan pelunasan, silahkan klik mod keranjang. Nah, dia akan otomatis masuk ke dalam posnya lagi ya. Lalu kemudian kita klik proses bayar. Nah, di sini dia otomatis mengisi ya sisa dari pesanan kita tadi. Oke. Nah, di sini saya akan coba untuk memasukkan dua metode pembayaran ya. Misalnya BCA-nya 50.000. Kemudian ininya 40.000 ya. Oke, kita simpan. Oke, saya nolkan saja. Nah, maka di sini di pelunasan ini akan kosong ya, karena sudah melakukan transaksi. Kita coba lihat di data transaksi, kita refresh data. Nah, maka di sini sudah ada penjualan kita ya, sejumlah 110.000. Nah, kita coba cek lagi di jurnal kita. Nah, dia akan sudah terbuat ya. Bisa dilihat di sini ada servis AC dan lain-lain ya. Nah, di sini ada BCA, BRI. Nah, kita coba lihat di laporan kita, lalu kemudian kita di sini masih ada pendapatan di muka ya tadi ya. Ini harusnya sudah hilang karena dia akan menjadi pendapatan ya di sini ya. Kita coba lihat. Oke, benar ya. Persediaan barang dagang kita berkurang, lalu kemudian aset kita bertambah ya, mulai dari Bank BCA, Bank BRI, dan kasnya di sini ya. Totalnya 194.000 ini total aset kita. Lalu kemudian kita punya utang usaha, utang jasa, mohon maaf, utang jasa ini 20.000. Hasil dari mana ini? Hasilnya dari data produk yang ini ya, karena dia harga belinya, karena dia punya HPP ya, harga pokok penjualan 20.000, maka dia tampil juga di sini ya. Lalu kemudian kita lihat ini harusnya balance ya, 194 dengan 194 gitu ya. Kita cek di laba rugi kita, total pendapatan kita sudah 160.000 dengan rincian pendapatan barang dan pendapatan jasa. Oke.
Oke. Nah, di sini sudah ada catatannya juga ya, rincian yang kita sebutkan tadi ya. Nah, lalu kemudian ini bisa kita download ya. Oke, bisa kita download. Ini bisa kalian kasih rentang tanggal, misalnya dari tanggal 1 tanggal 28 ini, ya nggak berubah ya. Nah, kita download, misalnya kita download ya. Oke. Nah, dia sudah terdownload ya. Kita coba cek ya. Kita cek di download ya. Nah, di sini sudah ada ya laporannya. Nah, kita cek di sini catatannya sudah terlihat ya. Nah, pendapatan kita dan lain-lain ini sudah terlihat tercantum di sini. Oke. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Dengan yang lainnya ini juga sama, bisa kalian download. Lalu kemudian di sini juga ada detailnya ya. Nah, di sini sudah ada detailnya. Yang kita bayar tadi itu ada 3 metode ya, yang pesanan. Ada DP Kas, ada BCA, ada ini pelunasannya. Nah, maka totalnya sudah ada di sini ya, grand total. Oke. Nah, kemudian di sini kita melihat ada angka 1 ya. Angka 1 ini artinya stok kita sudah mulai berkurang. Karena stok kita sudah tinggal 3. Ini sebagai notifikasi aja jika untuk pengingat ya, untuk pengingat waktu kita membuka aplikasi, jika produk kita sudah berkurang, maka kita bisa menambahkan dengan cara metode tambah stok seperti video yang saya jelaskan sebelumnya ya. Oke, mungkin sampai sini aja video kita untuk part yang kedua ini. Mungkin untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja untuk pengeluaran ini ya. Nah, pengeluaran ini sebenarnya banyak fungsinya. Nah, kita akan jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.